Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh sahibatan wala walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbuna wa rabbu kulli syai'. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati, ittaqullaha tabaraka wa ta'ala wajtahidu fil akhdi bima fihi salahu qulubikum wa a'malikum. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa di dalam jasad ada segumpal daging yang mana jika ia baik maka baik pula seluruh jasad, jika ia rusak maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Hati adalah hal yang paling istimewa dan mahal dalam diri kita. Hati adalah tempat yang sangat luas dan dalam, melebihi luas bumi dan alam semesta. Hingga dikatakan dalam sebuah hadis qudsi, ma wasi'ani ardi wala samai walakin wasi'ani qalbu 'abdil mu'min. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, tidaklah cukup dunia dan langit untuk menaruh kebesaran dan kemakrifatan tentang diriku, akan tetapi bisa mencukupi bila berada dalam hati seorang hamba yang mukmin. Hati adalah tempat yang mana Allah tabaraka wa ta'ala melihat kita. Allah tidak melihat rupa kita, Allah tidak melihat bentuk kita, Allah tidak melihat zahir kita, akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala melihat ma huwa fis sudur, apa yang ada dalam dada kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin ila qulubikum wa a'malikum. Rawahul Imam Muslim. Saking pentingnya masalah hati sampai Allah tabaraka wa ta'ala menjadikannya sebagai standarisasi keselamatan kita di akhirat kelak, sebagaimana yang telah difirmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang mana pada hari itu, yakni akhirat, tidak ada manfaatnya harta dan anak kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88. Sungguh amat sangat penting menjaga hati yang mana di dalamnya terdapat iman kita, wahai saudara. Hati merupakan medan pertempuran terdahsyat sepanjang masa. Genderang perang ditabuh semenjak pagi hari kita buka mata bangun tidur sampai malam hari kita tidur lagi. Peperangan antara kebaikan dan keburukan, sebagaimana yang telah disabdakan oleh beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari kemenangan perang Badar, yang mana kaum kafir berjumlah 1.300 orang dengan peralatan dan artileri lengkap melawan kaum muslimin yang cuman berjumlah 313 orang. Dengan perbandingan pedang yang dibawa kaum muslimin 5:1. Setiap orang muslim setiap 5 orang muslim cuman dikasih 1 pedang, wahai saudara. Coba Anda bayangkan
Betapa berat dan dahsyatnya perang Badar. Satu pedang dipakai bergantian oleh 5 orang muslim. Dan lebih parahnya lagi, satu muslim harus menghadapi lebih dari 4 orang daripada orang kafir. Sungguh bukan lagi disebut sebagai perang yang dahsyat, akan tetapi merupakan perang yang mustahil dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi subhanallah, maha besar Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Baginda Nabi besar bersabda kepada para sahabat, "Raja'tum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Faqila wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Faqal jihadun nafas. Kalian semua telah pulang dan memenangkan dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran akbar. Lalu para sahabat bertanya, pertempuran mana lagi yang lebih dahsyat wahai Rasulullah? Baginda Nabi menjawab, yakni jihadun nafsi, yaitu atau peperangan melawan diri sendiri. Apa yang keluar dari diri kita, baik berupa tingkah laku maupun ucapan, merupakan cerminan kondisi hati kita. Kalau hati yang bersih, pasti yang keluar adalah kebaikan. Dan bila hati yang kotor, pastilah pula mengeluarkan keburukan. Hingga dikatakan, wa kullu ina'in billadhi fihi yandah. Setiap wadah akan mengeluarkan hal yang sama dengan apa yang ada di dalamnya. Semisal, jika isi dalam sebuah ceret adalah minuman susu, maka yang keluar pasti susu. Dan jika dalam ceret berisi minuman kopi, maka jangan bermimpi akan keluar susu. Pastilah yang keluar juga kopi. Begitulah cerminan hati ini wahai saudaraku. Seringkali kita malu kalau wajah kita, badan kita dan penampilan kita jelek, terkena kotoran dan penyakit. Padahal wajah dan badan ini cuman pandangan bagi makhluk. Justru kita tidak merasa malu bila dalam hati kita terdapat kotoran dan penyakit seperti riak, dendam, iri, dengki, sombong dan lain sebagainya yang merupakan penyakit hati. Padahal sekali lagi saya ingatkan, hati adalah tempat di mana Allah tabaraka wa taala memandang diri kita. Cuma jangan salah tafsir wahai saudara. Bukan berarti memperbaiki hati saja lalu meninggalkan syariat zahir. Bukan wahai saudara. Syariat zahir harus dan wajib lebih diutamakan daripada apapun. Nahnu nahkumu bil zawahir, wallahu yahkumu bil bawatin. Saudara-saudaraku, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu daripada sifat hati, diakui atau tidak, hati akan merasa tenang dan nyaman ketika kita berbuat kebaikan, dan akan merasa gundah dan galau dikala kita melakukan keburukan, kesalahan atau kejelekan. Karena hati tidak bisa berbohong. Sebagaimana besi yang sering terkena air, hati kita juga bisa berkarat. Nah, yang wahai saudara, berkarat karena maksiat, berkarat karena malas ibadah, berkarat karena sering lupa kepada Allah tabaraka wa taala, berkarat karena terlena dunia, berkarat karena terlena wanita, terlena anak dan harta. Dan itulah kondisi hati kita wahai saudara. Nah, yang di sana sini hati kita, atau bisa lebih parah lagi, terlena karena ilmu yang kita miliki, terlena oleh perkara lain, kita bisa menjadi sesat. Akan tetapi kalau terlena karena ilmu Allah yahfad, kita akan menjadi lebih parah lagi, dhalun mudillun, atau sesat dan menyesatkan. An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil qulub yasda' kama yasda'ul hadid idza asabahul ma. Qila ya Rasulullah wa ma jala'uha? Qal kasratu dzikril maut wa tilawatul Qur'an. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati bisa berkarat sebagaimana besi yang terkena air. Sahabat bertanya, apa obat atau pembersihnya ya Rasulullah? Nabi menjawab, memperbanyak ingat mati dan memperbanyak membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Imam Baihaqi. Oleh karenanya wahai saudara, mari kita jaga selalu hati kita, bersihkan selalu hati kita, penuhi hati kita dengan baik sangka terhadap Allah dan baik sangka terhadap makhluknya.
Dan mari kita tingkatkan dan mantapkan selalu iman dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, apapun kondisinya dan dimanapun tempatnya. Jangan sampai mati, jangan sampai kita mati kecuali dalam kondisi Islam. Dan ingat saudara, tidak ada makhluk yang lebih buruk, lebih hina daripada hati yang tidak bisa bersyukur. Baik bersyukur kepada sesama makhluk, terutama bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Yang pada akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma ya Allah, kami berdoa minta kepadamu sebagaimana yang telah Engkau perintahkan, dan Engkau telah berjanji akan mengabulkan doa kami, dan sungguh Engkau adalah zat yang sangat tidak pantas dan tidak mungkin ingkar janji. Maka kabulkanlah doa kami ya Allah. Dengan kebenaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Engkaulah zat yang membolak-balikkan hati. Tetapkan dan kuatkan hati kami dalam agamamu, agama Islam ya Allah. Berikan pada kami keyakinan yang benar sebagaimana keyakinan orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Masukkan dalam hati kami rasa cinta kepadamu ya Allah, cinta kepada nabimu ya Allah, cinta kepada kebaikan ya Allah dengan sebenar-benar cinta, dan jadikan hati kami bergetar ketika mendengar nama ya Allah. Penuhi hati kami dengan cahaya-Mu ya Allah, sehingga kami bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, bi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tukhrina wa maulana Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi alladzi bada'a al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi alladzi khalaqal khalqa liya'buduhu fayjazihim bi'amalihim wallahu bima ya'maluna basir. Fasubhanahu man rabbun azim wa ilahun ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la fil khalqi wal mulki wat tadbir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syafi'ul mudhnibin wa sahibul wajhil munir. Ikhwati, ittaqullaha rabbakum haqqa tuqatih wa azzimuhu haqqa ta'zimih wahrisu ala salamati qulubikum minasyubuhati wasyahawat. Dan termasuk daripada masalah hati, usahakan sebisa mungkin jangan pernah menyalahkan apapun dan siapapun dalam sebuah hubungan sosial, baik hubungan tetangga dan masyarakat, hubungan kerabat dan saudara, hubungan suami dan istri, hubungan anak dan orang tua, hubungan atasan dan bawahan, dan lain sebagainya. Tidak pernah ada istilah kesalahan hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Akan tetapi kesalahan pasti timbul akibat adanya dua pihak atau lebih yang sama-sama bersalah. Sekali lagi saya ingatkan Anda wahai saudaraku, apapun yang terjadi pada diri kita, jangan salahkan siapa-siapa kecuali salahkan diri kita sendiri. Fala yalumanna illa nafsak. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Fala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal a'immatil والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعة الله أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وارزقنا حسن تلاوة كتابك وحسن العمل بشرائعك
طاعك وصدق الإخلاص في عبادتك. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك وتوكلا عليك ومحبة لك. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم ثبتنا على الإسلام وارزقنا حلاوة الإيمان واجعلنا من أهل السعادة يا كريم يا منان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أحبتي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.